Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Di sini saya menawarkan adalah usaha bubur ayam. Bubur ayam ini waktu itu pernah kita buka berdasarkan karena waktu itu orang tua saya sebelum meninggal itu sakit, terus kita buat apa ya untuk orang-orang sakit itu. Nah, stereotip kebanyakan orang, makanan untuk orang sakit adalah bubur ayam. Kebetulan waktu itu juga saya akhirnya memutuskan untuk membuat bubur ayam. Kakak saya terutama membuat bubur ayam. Alhasil saya dan kakak saya punya ide bagaimana kalau bubur ayam itu kita jadikan sebuah usaha. Akhirnya kita buka bubur ayamnya, nggak bertahan cukup lama, akhirnya bangkrut. Nah, di sini saya mencoba mengikuti lomba ini. Siapa tahu saya dapat keberuntungan di sini. Jadi usaha bubur saya ini berawal mula memang dari bapak saya, gitu. Berawal mula dari bapak saya. Terus mengenai tampilan dan produknya seperti apa, ya seperti bubur ayam pada umumnya. Tetapi kita di sini keunggulannya tidak menggunakan santan, tidak menggunakan penyedap rasa, dan tidak menggunakan mecin alias MSG. Terus kalau disajikannya, cara penyajikannya hampir sama, cuman saya berbeda seperti ini. Contohnya, ini waktu itu kita sempat buka, ya bisa dibilang bangkrut lah, karena saya pada saat buka ini saya nggak terlalu fokus. Terus saya pergi ke Belitung untuk usaha lain karena saya yakin dengan keadaan ini ada yang bisa handle, ternyata keliru. Nah, tampilan buburnya adalah seperti ini, dimana topping-toppingnya seperti kacang, bawang goreng, ayam, potongan ayam, suiran ayam, kerupuk, dan ada empingnya. Sebenarnya ada empingnya, cuman karena animo masyarakat itu kurang suka dengan emping, ya sudah empingnya kita hilangkan. Di foto ini, di gambar ini masih ada empingnya. Nah, di sini kalau kita makan di tempat alias kita makan di warung, kita sajikan seperti ini dengan bumbu kuningnya dan sambalnya kita pisah. Seperti ini contohnya. Tuh. Lalu kalau untuk mau dibawa pulang atau dibungkus, itu semuanya semua toppingnya kita pisah, karena kita yakin setiap orang kan ada yang nggak suka kacang, ada yang suka kacang, terus ada yang nggak suka bawang goreng, ada yang suka bawang goreng. Makanya itu kalau kita bungkus, kita pisah semuanya, gitu. Terus lalu soal keunggulannya, seperti yang tadi saya bilang, keunggulannya itu kita tidak menggunakan mecin, penyedap rasa, dan santan. Santannya kita ganti dengan kemiri. Kita juga tidak menggunakan kunyit, tetapi kita menggunakan biang kunyit, yang mana itu untuk mengurangi rasa pahit. Kalau terlalu banyak pun juga akan terasa pahit, cuman kalau ya secukupnya, pas dengan takarannya, itu tidak ada rasa pahit. Kenapa saya ngotot? Tetap saya ngotot untuk mengikut sertakan bubur ayam ini, karena saya waktu dagang itu ada yang bisa dibilang ada yang berkomentar bahwa dia masih dalam tahap penyembuhan dari sakit gejala tipes. 3 hari setelah makan bubur saya, dia sembuh total. Walau banyak juga yang mencibir, tapi saya tetap yakin dengan satu orang testimoni dari orang tersebut seperti itu, ya saya akan terus berjalan. Rencana untuk kedepannya setelah mendapatkan anggaran ini, saya ingin
membuat satu food court sendiri. Ide saya itu food court sendiri yang mana sistemnya itu kita tentukan. Karena dari dulu, dari saya sejak kecil sampai dengan saat ini, kita selalu menggunakan bumbu semuanya, bumbu asli Indonesia seperti bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, serai. Nanti yang ada di RAB ini semua itu adalah komposisi dari bumbu untuk bubur ayam ini, yang mana bumbu-bumbu itu juga bisa digunakan untuk sebagai opor ayam dan lain-lainnya. Nah, rencana kedepannya itu saya tuh kepengen dari hulu sampai hilir saya mantau. Jadi dari dari bisa dibilang dari awalnya itu bahan masih dalam bentuk mentah sampai akhirnya ke dalam tahap pembuangan. Itu saya punya sistemnya sendiri, karena saya ada ide, karena saya juga ikut mengikuti protokol pemerintah lah, bukan protokol ya, apa sih sebutannya, anjuran pemerintah seperti itu, dengan tidak menggunakan plastik. Namun untuk saat ini karena yang plastik itu mudah didapat, ya saya masih menggunakan yang lama gitu. Nanti kedepannya kalau usaha ini maju dan juga ada pengawasan dari pihak pemerintah sendiri, memberi pengarahan, memberi evaluasi, memberi monitoring. Kedepannya saya juga pengen ada keinginan untuk ke arah situ. Hal yang relevan yang lainnya, kalaupun saya tidak lolos untuk dalam penambahan modal ini, paling tidak saya diberikan tempat untuk berjualan dengan beberapa aturan yang bisa disepakati sama kita sanggupi seberapa apa segala macam, dengan ada obrolan dan perjanjian antar dua pihak. Saya ingin diberi kesempatan, intinya adalah saya ingin diberi kesempatan untuk membuka kembali ini, karena begini, kebanyakan orang sekarang lebih menggunakan semua bumbu instan. Saya ingin balik lagi ke waktu saya kecil, di mana semua kita itu menggunakan bumbu asli, rempah-rempah yang ada di Indonesia. Intinya ke situ. Kalaupun saya gagal di sini, saya ingin diberi kesempatan untuk membuka warungnya ini. Apa yang saya butuhkan? Saya butuhkan tempat dan peralatannya. Peralatannya seperti apa? Yang saya punya, yang masih saya pegang itu adalah seperti mangkok, gelas, serbet dan segala macamnya. Yang saya butuhkan hanya tempat dan meja kursi. Selebihnya saya, kalaupun saya gagal, dengan catatan saya gagal, dan juga ada perjanjian antar dua pihak, antara pemerintah dengan saya. Di sini pemerintah yang bertindak di sini mungkin ya Kemenparekraf ya. Ya, hanya itu aja sih. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.